Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 3 Medan, yang terhormat Dewan Guru beserta staf tata usaha SMK Negeri 3 Medan, serta anak-anakku yang ibu sayang dan ibu banggakan. Untuk hari ini di upacara Senin tanggal 11 Mei 2026, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dan melaksanakan upacara seperti biasa. Tidak lupa kita sampaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, serta para sahabat, anak-anakku yang berbahagia. Yang pertama akan ibu komentari dahulu tentang upacara hari ini. Sebagian besar pelaksanaan upacara hari ini cukup tertib, terutama untuk pelaksana ini apakah karena ditunda kemarin atau memang persiapannya bagus, sehingga kita hari ini hampir tidak ada menemukan kesalahan. Tertib. Cuma di sini yang ibu lihat pesertanya. Peserta upacara masih ada yang tidak menggunakan atribut upacara, tapi kalau atribut sekolah sudah lengkap, tapi atribut upacara ini topi masih belum bisa dipenuhi kewajibannya. Entah alasan apa. Tidak punya topi padahal sudah beli. Kemana topinya? Topi itu adalah pelengkap untuk upacara dan itu dipakai setiap kali upacara dan merupakan benda pribadi. Topi aja kada kawal apiki nangkalarang HP. Yang namanya benda pribadi itu pribadi yang harus menyimpan, mengamankan. Jadi kita tidak bisa mengharapkan orang lain. Apapun yang hilang dari kita, sekecil apapun, pasti menimbulkan suatu kekecewaan dalam hati. Apalagi itu besar. Nah ini benda yang milik kita sembarangan menaruh, lalu ada orang yang berniat jahat, berniat tidak baik, atau hendak memiliki, ini merupakan suatu jalan atau kemudahan untuk mengambil, karena yang punya tidak mengamankan sendiri, tidak menyimpan saluran. Ibu berkali-kali sudah mengingatkan, setiap kali keluar dari kelas amankan uang, HP. Ada dompet, buat dalam kantong duitnya, amankan. Topi. Kemudian yang kedua baju. Kalau hari ini upacara bajunya masuk adalah cuma ada masuknya separoh-separoh. Bagulo. Apa sih sulitnya memasukkan baju ke dalam? Apa
apa ada kendala? Ada bisa masukkan baju ke dalam? Ada yang tidak bisa? Yang memasukkan baju ke dalam? Ada bisa Ardi? Bilang ada bisa pada ibu. Ibu masukkan. Ibu biasa. Biasa aja masukkan. Kalau ayah merasa ada bisa. Baju masuk ke dalam satu itu tata tertib. Yang kedua itu sebagai jati diri, rapi, ciri khas orang teknik. Rapi dalam berpakaian, rapi dalam bekerja. Ada mau sembarangan. Namun rasa kada mampu tadi bila masuk baju ke dalam kada mampu memasukkan. Kalau kali ibu bisa masukkan. Yang ketiga ini setiap kali upacara banyak yang terlambat. Bukan hanya upacara, setiap hari. Kalau dicatatkan keterlambatan itu sehari paling sedikit 7 orang yang dicatat. Nah kalau catat banyak. Nah hari ini bukaan mulai asrama. Kenapa begitu sulit untuk tidak datang terlambat? Kalian masih muda. Dan kalian itu sekolah. Ibu apakah langsung jadi guru di sini? Tidak. Ibu juga melalui sekolah. Tahapannya mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah, baru jadi guru. Sama yang kalian alami. Kalau kalian datang terlambat, itu karena alasan malayur, itu bukan alasan namanya. Karena malayur itu adalah kerjaan orang yang tidak sekolah. Seorang pelajar itu tidak ada yang datang terlambat, apalagi yang dekat. Ini sudah tinggal di asrama, datang terlambat, buka-buka masuk ke kelas ujung-ujung, ada keluar-keluar. Lambat. Mengapa dihadang? Kawan-kawan sudah siap di lapangan? Ini masih dalam kelas. Kayaknya keliling. Piket, guru BP masuk ke kelas. Padahal belajar itu adalah kewajiban kalian. Seperti kita ketahui tanggal 2 Mei merupakan Hari Pendidikan Nasional yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Di dalam pendidikan itu ada proses belajar. Ibu lihat kalian belum belajar, yaitu yang belum kalian laksanakan. Kalau belajar di kelas bolehlah, tapi belajar dari pengalaman itu belum pernah dilaksanakan. Hari ini datang terlambat, besok terlambat lagi, besoknya terlambat lagi, padahal sudah berjanji. Belum mulai kada terlambat lagi esok, tapi diulang terus. Baju keluar diulang terus, ditabur beberapa kali, diulang terus. Artinya proses belajarnya itu tidak jalan. Padahal belajar itu adalah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak terampil menjadi terampil. Nah, apakah ada pada diri kita sudah itu? Sekarang kalian pikirkan, kalian mau jadi apa? Kami di sini Bapak Ibu guru, mungkin nanti sewaktu-waktu
kami tidak ada lagi. Kami tidak mengajar di sini lagi. Berganti dengan kalian. Para pemimpin yang sekarang mungkin berganti dengan kalian. Entah jadi apa kalian. Tapi kalau dilihat yang seperti ini, apakah itu bisa jadi pemimpin? Apakah bisa masa depanmu itu nanti akan jadi lebih baik? Ini ibu-ibu di kelas yang jumlahnya banyak, itu kelas cuma datang 6 orang. Mana sisanya? Yang 6 orang ada 2 orang. Mana sisanya? Perhotelan, pelajaran RPR, 4 orang aja. Minggu tadi alasannya kenapa jadi kita tunda upacara karena pesertanya kurang. Nah ini diulang lagi. Nanti ya besok diulang lagi. Kapan kalian bisa berubah? Kami tidak bisa memaksa. Tapi kalianlah yang mau merubahnya. Kami tidak bisa merubah kalian. Kalau tujuannya ke sekolah hanya untuk main-main, untuk jual tampang, make up tebal-tebal, Ibu rasa itu tidak penting. Tunjukkan bahwa kalian itu mempunyai guna, mempunyai arti. Kalian harus bisa, bukan hanya make up, merah, eyeshadow, lipstick. Ada yang mengatakan abu, itu zamannya sekarang. Tunjukkan kalau make up merah, nilaimu juga harus bagus. Jangan hanya tampan. Cantik itu bukan hanya dari make up. Make up itu di luar. Hanya sebatas kulit. Kecantikan yang sebenarnya itu keluar dari dalam. Nah, untuk sekarang, kira-kira kan ada kalau jualan kecantikan dulu sekarang. Sekarang kita tunjukkan bahwa kita ini mampu menunjukkan kekuatan kita sendiri. Lalu tidak ada perkelahian. Di Dewantara tidak ada mengajak pelajar untuk tawuran, berkelahi. Janjian malam-malam berkelahi, tidak ada. Nah sekarang tadi kalian mengucapkan apa tadi? Ikrar pelajar Indonesia. Yang ketiga, poin ketiga. Apa nih? Poin ketiga. Tolong bacakan poin ketiga. Belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Kalau kalian tidak belajar dengan baik dan sungguh-sungguh, maka kalian tidak mencintai orang tua. Itu poin keberapa? Orang tuamu berkorban begitu beratnya untuk membiayai kamu sekolah, tapi kamu tidak gunakan. Yang deh, nah, ada digunakan. Hanya aja bila kada naik desa ketiga pindah ke sekolah lain. Gampang. Naik pindah. Harusnya sopan. Kita dikarunia Allah lengkap. Sama kalau bertamu.
Bagus bukan karena ada perbaikan-perbaikan, tapi bagus memang sebenarnya bagus. Permata kalau diletakkan di tempat yang kotor, tetap dia permata. Tapi kalau batu ditempatkan di onggokan permata akan terlihat jelas bahwa batu itu tidak ada harganya atau lebih murah harganya. Maksudnya batu kali bukan batu akik. Tunjukkan bahwa yang ada di SMK 3 siswa-siswaku sekalian adalah permata-permata yang berwarna-warni. Ibu kadang-kala menyamakan seberatannya. Warna-warni itulah yang menjadikan kita itu indah. Mudah-mudahan dari apa yang Ibu ucapkan ini dapat kalian serap, kalian analisis, lalu kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyadarkan kalian bahwa begitu pentingnya pendidikan, jangan bagaya. Ini bukan hanya di lapangan, tapi waktu sholat pun Ibu lihat apa bagaya. Coba, kapan bagaya, kapan yang serius. Ibu harapkan kalian nantinya ini menjadi orang yang berguna bagi bangsa, bagi negara, dan juga bagi orang tua, serta untuk diri kalian sendiri. Jangan jadikan kalian merupakan beban bagi orang lain. Gunakan ilmu yang kalian dapat di sekolah, walaupun sedikit, tapi berguna itu akan lebih baik daripada yang banyak tapi tidak berguna. Ibu sudahi amanah Ibu dengan